Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Sobatku semua, pada kesempatan ini kita akan berbagi tips adapun cara membuat cabai menjadi subur dan bercabang banyak. Nah, sobat, di sini saya sudah kasih contohnya. Nah, di sini sobat bisa melihat daunnya dan tunas-tunas banyak. Nah, jadi sobat, ada langkah-langkah adapun cara-cara yang harus kita tempuh untuk membuat tanaman cabai menjadi rimbun, bagus dan bercabang banyak. Nah, jadi sobat, di sini saya sudah menyiapkan dua pupuk. Yang pertama adalah pupuk Super Fostar SP36, dan di sini saya sudah menyediakan pupuk urea. Nah, jadi sobat, sebelum kita menggunakan pupuk, alangkah bagusnya kita mengetahui fungsi dan manfaat dari pupuk. Nah, karena memberi pupuk yang terlalu berlebihan kepada tanaman sehingga kelebihan dosis itu tidak akan membuat tanaman menjadi bagus. Bahkan tanaman bisa saja menjadi kuning hingga akhirnya menjadi mati. Hanya kerugian yang bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itu pentingnya kita untuk belajar bersama dalam mengkondisikan pupuk untuk tanaman. Nah, karena kita pun harus memahami juga kondisi tanaman. Nah, tanaman yang kecil mungkin dosisnya segini, yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, sehingga dosisnya pun harus lebih besar, sehingga cocok untuk tanaman. Nah, sebelum itu kita sedikit membahas dulu fungsi kedua pupuk tersebut. Nah, ini adalah pupuk urea. Nah, mungkin tidak terasing lagi bagi kita petani adalah pupuk urea ini. Nah, adapun fungsi dari pupuk urea yang perlu kita ketahui sebagai tersebut. Yang pertama adalah membuat daun tampak lebih segar, hijau dan rimbun. Nah, yang kedua, meningkatkan jumlah anakan tanaman. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan tunas dan tinggi tanaman. Yang keempat, mempercepat proses fotosintesis. Yang kelima, memacu pertumbuhan tanaman. 6. Mempercepat pertumbuhan akar. Sedangkan yang ketujuh, meningkatkan unsur nitrogen dalam tanah. 8. Meningkatkan hasil panen. 9. Tanaman menjadi lebih kokoh dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. 10. Bisa diaplikasikan pada semua jenis tanaman. 11. Mudah larut hingga mudah diserap tanaman. Nah, jadi itulah fungsi daripada pupuk urea. Terus sobat, kapan saatnya adapun waktu yang tepat untuk kita memberikan pupuk terhadap tanaman? Apakah sesudah tumbuh mulai dewasa atau sebelum kita memindahkan ke lahan dari tempat kita semai? Jadi sobat, jika kita menggunakan pupuk SP36 ini bisa kita olahkan dengan tanah sebelum kita memindahkan cabai. Itu sudah saatnya boleh kita menggunakan SP36 ini, karena dia sangat susah larut di dalam air sehingga lama bertahan. Cabai pun bisa selalu menarik nutrisi di dalam tanah lantaran kita menaburkan ini ke dalam tanah, lantaran lama bertahannya cabai. Nah, adapun pupuk urea ini bagusnya kita kasih adapun kita siram dengan air setelah cabai kita pindahkan dari semai, dan cabai pun sudah mulai berkembang, akarnya pun sudah mulai menancap ke tanah. Nah, di saat itulah boleh kita menggunakan pupuk urea ini. Nah, sobat, yang perlu kita perhatikan dalam memberikan pupuk, jangan pernah terlalu berlebihan. Karena usia cabai yang masih muda, jika kita memaksakan untuk kita kasih
pupuk yang terlalu berlebihan ini akan berakibat fatal terhadap cabai. Bisa saja dia bisa menguning bahkan mati. Nah, jadi sobat harus mencocokkan cabai yang kecil dosisnya, jangan terlalu besar, sehingga cabai menjadi besar, sobat bisa menambahkan dosisnya semakin tinggi. Nah sobat, sekarang kita lihat adalah pupuk urea. Bagaimana dia cepat larut di dalam air jika kita bandingkan dengan pupuk SP36 ini. Nah, sini saya sudah menyediakan tempat. Nah, sobat bisa lihat. Nah, jika kita masukkan air, nah, kita aduk-adukkan. Nah, rasanya dingin ya sobat. Nah, sudah mulai hilang. Begitu cepat dia bereaksi. Jika pupuk yang cepat larut di dalam air seperti ini, maka bereaksi pun cepat. Sobat bisa memperhatikan setelah mengisi pupuk ini paling sekitar 3 hari 4 hari sudah ada perubahan pada tanaman. Sekarang kita coba pupuk ini. Ini kerasnya sobat. Meski kita ramas-ramas, kita pijit, ini agak susah larut. Sobat mesti melihat. Nah, oleh karena itu makanya kita menyarankan pupuk urea ini untuk kita ngecor, karena dia lebih cepat bekerja untuk membuat cabai menjadi lebih subur. Nah, sedangkan pupuk SP36 ini alangkah bagusnya jika kita menabur di sekelilingi pohon, karena sifat larutnya lama sehingga lama pula bertahan. Nah, jadi begitulah sobat, pupuk SP36 dan pupuk urea untuk tanaman. Dan sobat pun bisa melihat ini adalah hasilnya yang kita gunakan pupuk ini. Nah sobat, ada satu hal yang menarik daripada pupuk SP36 ini adalah cepatnya berbunga untuk tanaman muda seperti ini. Nah, ini adalah usia sekitar 3 bulan lebih kurang, tapi sebahagian sudah mulai berbunga. Nah, sekarang kita akan melihat kondisi yang mulai sudah berbunga. Nah sobat, di sini sobat bisa melihat sudah mulai berbunga. Nah, ini usia yang tadi, dan yang ini adalah sekalian kita semai. Di sini kita hanya menggunakan dua pupuk tersebut, pupuk urea dan pupuk SP36. Nah, di sini pun sudah mulai berbunga, sobat bisa melihat.
dan kita taburkan saja. Nah, setelah itu kita tutup. Mungkin sobat, di saat kita menaburkan pupuk sekelilingnya ini, cabangnya belum sampai ke sini, memerlukan beberapa hari waktu sehingga sampai ke sini. Nah, jika daya tahan pupuk lama, maka sampai akar ke sini pupuk pun masih ada. Nah, jika akar sampai ke sini memerlukan waktu beberapa hari, jika kita menggunakan pupuk yang daya cepat larut di dalam air, sehingga sampai akar ke sini pupuk pun sudah hilang. Nah, jika pupuk sudah hilang, akar tidak merasakan nutrisi pupuk, maka pupuk tidak bekerja dengan baik, sehingga tanaman kita pun tidak akan mendapat manfaat daripada pupuk. Oleh karena itu, sesuaikan kondisi cuaca untuk memberikan pupuk yang tepat, pupuk yang lama bertahan. Nah sobat, jika sobat menggunakan pupuk ini, saya rasa mungkin 1,5 bulan kemudian bisa sobat kasih lagi pupuk ini. Jika daya tahan lama, daya tahannya sampai sebulan. Nah, karena kemarin saya perhatikan, saya kasih pupuk ini di labu air, saya perhatikan lama sekali bertahan. Nah, bahkan hampir 1 bulan lebih masih tersisa bekas pupuk ini. Nah, di situ kita dapat memahami bahwa pupuk ini adalah pupuk yang lama, larut di dalam air, sehingga cocok kita kasih dikala musim hujan. Nah, sobat, beginilah kondisi kita merawat cabai di kala musim hujan. Dari mulai kita mengolah tanah supaya tidak genangan air. Sesudah itu, dari mulai kita memperhatikan pupuk yang tepat, dan penting juga penyemprotan dengan insektisida. Apalagi kondisi hujan seperti ini, hama mudah menyerang. Nah, jika hama sudah menyerang, ini sangat berefek juga terhadap tanaman. Karena sebahagian yang membuat cabai keriting itu adalah karena serangan hama. Makanya sobat harus benar-benar memperhatikan di saat membudidayakan tanaman cabai di musim hujan. Karena sering kali kita lihat juga bahwa tanaman cabai di saat sering hujan itu akan sangat mudah mengalami keriting. Ya, seperti kita bilang tadi, bahwa kondisi hujan, hama pun akan sangat mudah menyerang. Nah, oleh karena itu, beberapa faktor yang semestinya harus kita perhatikan di kala musim hujan adalah dengan menyemprot insektisida supaya terhindar dan terlindungi tanaman kita daripada hama, sehingga akhirnya tidak membuat cabai menjadi keriting. Nah, begitu pula dengan pupuk, kita harus memperhatikan adalah pupuk yang lama bertahan, pupuk yang tidak mudah larut di dalam air. Itulah jadi rekomendasi untuk kita menabur di saat musim hujan. Nah, ya. Nah, kita aplikasikan seperti ini sobat. Karena sobat, di saat kita merawat cabai, saya rasa lebih mudah kondisi tidak sering hujan. Karena di saat kondisi sering hujan, cabai itu sangat mudah
mengalami keriting. Karena kita semprot pun agak susah, karena habis semprot hujan maka obat pun akan hilang. Nah, beda lainnya dengan kondisi tidak hujan. Kita pun bisa menyemprot 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung keadaan juga. Nah, kalau kondisi hujan mau tak mau, habis hujan kadang perlu kita semprot. Karena habis hujan seringkali hama itu keluar untuk menyerang tanaman. Nah, sebab begini kita aplikasikan. Insyaallah kita lihat nanti beberapa hari kemudian ini sudah ada perubahan.